إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini dengan diiringi dengan takbir, tahlil dan tahmid, kita bersama jutaan kaum muslimin di negeri ini merayakan datangnya Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Hari Raya yang merupakan bagian dari syiar-syiar ajaran Allah Subhanahu wa taala, di mana mengagungkan dan memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala itu bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wa man yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mengagungkan dan memuliakan syiar-syiar Allah itu muncul dari ketakwaan hati seorang hamba. Karenanya di dalam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai memerintahkan para wanita, gadis-gadis pingitan dan juga perempuan-perempuan yang baru balik untuk keluar menghadiri hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, karena hari raya Idul Fitri dan Idul Adha merupakan bagian dari syiar Islam. An Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil fitri wal adha al awatiq wal khuyat wa zawatul hudur. Kata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk keluar bersama kaum muslimin di dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha, para wanita yang haid, gadis-gadis pingitan dan juga gadis-gadis yang baru balik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan, bulan yang mulia, telah meninggalkan kita. Bulan yang kita harapkan di dalamnya maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan siam, bulan qiyam, bulan tilawatil Quran telah melalui kita dan meninggalkan kita. Mudah-mudahan semua amal kebaikan dan ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini menambah ketakwaan kita dan menguatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah tujuan disyariatkannya puasa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum tattaqun. Semoga dengan berpuasa ini kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh benar apa yang dikatakan oleh as-salafus salih, bahwasannya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha hakikatnya bisa dirayakan oleh manusia-manusia yang dengan datangnya hari raya Idul Fitri ini, dengan datangnya 1 Syawal ini, dia menjadi orang-orang yang bertambah ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar mereka berbahagia dengan baju yang baru, dengan pakaian yang baru, dengan kendaraan yang baru. Karenanya sebagian salafus salih mengatakan, laisal id liman labisal jadid wa innamal id liman kana ta'atuhu tazid. Sebenarnya hari raya itu hakikatnya bukan hanya dengan pakaian yang baru, tetapi hari raya itu sebenarnya adalah bagi orang-orang yang ketakwaan dan ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin, seorang muslim, seorang mukmin dan mukminah
pasti hatinya bersedih ketika dia berpisah dengan bulan Ramadan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan begitu banyak keberkahan dan kebaikan. Karenanya Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala mengatakan, "Wa kaifa la tajri lil mu'min ala firaqihi ad-dumu wa huwa la yadri hal baqiya ilaihi fi umrihi ilaihi ruju'." Bagaimana seorang mukmin, bagaimana seorang mukminah tidak menangis ketika dia berpisah dengan bulan Ramadan, sementara dia tidak tahu apakah umurnya, apakah dia bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Ramadan akan tetap datang, akan tetapi apakah sebagian kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan? Itulah yang membuat kita sedih. Betapa banyak saudara kita, sahabat kita, kerabat kita, keluarga kita yang Ramadan tahun lalu masih bersama kita, dan sekarang mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua amal kebaikan dan ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah, walillahil hamd. Kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hal yang paling ditakutkan oleh as-salafus salih, ulama-ulama kita terdahulu, melainkan dari tertolaknya amalan-amalan yang mereka lakukan, terutama yang dilakukan di bulan Ramadan. Dengarlah apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Rajab, menggambarkan keadaan para as-salafus salih rahimahumullahu ta'ala. Kana as-salafus salih yajtahidun fi itmamil amal wa ikmalihi, thumma yajtahidu yahtamuna ba'da dhalika biqabulihi wa yakhafuna min raddihi wa haula'i alladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Kata Imam Ibn Rajab, sungguh salafus salih, ulama-ulama kita terdahulu, mereka benar-benar sungguh-sungguh dalam melaksanakan amal saleh, dan mereka kemudian berharap agar amalan-amalan mereka ini diterima oleh Allah, dan mereka begitu takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah. Mereka lah orang-orang yang disebutkan oleh Allah, mereka orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dari amalan kebajikan dan kebaikan, tetapi hati mereka tetap takut untuk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin dan muslim, kita harus memiliki rasa takut. Berbeda dengan orang-orang munafik yang mereka melakukan banyak kemaksiatan, melakukan sedikit ketaatan, tetapi mereka tidak pernah khawatir dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu merasa aman bahwasannya amalan mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Al-mu'minu yajma'u fi nafsihi ihsanan wa khawfa, wal munafiqu yajma'u taqsiran wa amna." Ketahuilah seorang mukmin itu mengumpulkan dalam dirinya selama hidupnya, yaitu kesungguhan dalam beribadah, tetapi perasaan takut amalannya tidak diterima oleh Allah. Sementara orang-orang munafik atau seorang munafik, dia mengumpulkan dua hal yang buruk, yaitu tidak sungguh-sungguh dalam beramal dan melakukan ketaatan, tetapi merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebagian kaum muslimin, sebagian kita mungkin yang hadir di tempat ini, banyak yang begitu rajin dan begitu semangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah di bulan Ramadan. Akan tetapi begitu Ramadan berlalu, begitu Ramadan meninggalkan kita, seolah-olah dia tidak lagi mengingat bahwasannya Tuhan yang ada pada bulan Ramadan, juga Tuhan yang ada pada bulan Syawal, Tuhan yang ada pada Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan-bulan yang lain. Dia tidak lagi rajin beribadah, tidak lagi sungguh-sungguh melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah datang seorang laki-laki kepada Bishr Al-Hafi rahimahullahu taala, dan dia bertanya tentang seorang laki-laki yang selalu semangat beribadah di bulan Ramadan. Apabila Ramadan telah berlalu, dia tidak lagi semangat. Maka dengarkanlah, camkanlah oleh kita semua apa yang dikatakan oleh Bishr Al-Hafi rahimahullahu ta'ala tentang orang-orang yang hanya bersemangat beribadah di bulan Ramadan. Beliau mengatakan, bi'sal kaum
man la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Inna salih alladhi yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha. Seburuk-buruk kaum, seburuk-buruk orang adalah orang-orang yang hanya bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Mereka hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Dan ketahuilah, seorang hamba yang saleh, dia adalah seorang hamba yang selalu bersungguh-sungguh untuk beribadah setahun penuh, tidak peduli Ramadan ataupun bukan Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan istiqamah kita untuk melakukan ketaatan. Karena ketahuilah, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa annal karamata luzumal istiqamah. Dan ketahuilah, karamah, kemuliaan yang dimiliki oleh wali-wali Allah Subhanahu wa taala, manakala mereka bisa terus istiqamah, selalu berusaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mungkin bertanya, apa kiat, apa hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa istiqamah setelah lewatnya bulan Ramadan? Kaum muslimin dan muliakan Allah, ada 4 hal paling tidak yang bisa kita lakukan agar kita bisa terus istiqamah di atas ketaatan. Yang pertama, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita, padahal beliau adalah manusia yang maksum, tetapi beliau menjadi contoh bagi umatnya. Nabi seringkali berdoa, ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Maka doa ini mungkin bisa kita panjatkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah, agar selalu tetap di dalam ketaatan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita juga untuk berdoa sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb kami, jangan Engkau palingkan dan condongkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk ini kepada kami, dan berikanlah kami dari sisimu rahmah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia dan rahmat. Kaum muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara hal yang kedua yang bisa kita lakukan agar terus istiqamah, yaitu beramal. Selalu berusaha beramal walaupun sedikit. Tidak kita berhenti setelah Ramadan berlalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasannya ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Bahwasannya amalan yang paling dicintai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan oleh manusia secara ajak, secara kontinu, walaupun amalan itu sedikit. Mungkin frekuensinya tidak lagi sebesar Ramadan. Dalam kita membaca Al-Quran, dalam kita melakukan qiyamul lail, dalam kita bersedekah, dalam kita berzikir, dalam kita melakukan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal-hal baik yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, jangan sampai kita tinggalkan walaupun kita lakukan sedikit, tapi terus menerus. Inilah amalan yang akan membuat kita terus istiqamah. Yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang bisa membuat kita terus istiqamah setelah berlalunya Ramadan, yaitu rajin melakukan muhasabah, mengintrospeksi diri, berusaha untuk melihat amalan diri kita. Seandainya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita yakin kita akan mampu untuk berdiri di hadapan Allah? Apakah kita yakin kita akan diberikan kitab catatan di sebelah kanan atau sebelah kiri? Mana manusia yang sering melakukan introspeksi diri, dia akan terus berusaha untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan lihatlah oleh kalian, setiap diri dari kalian, apa yang dia telah siapkan untuk hari esoknya, hari akhiratnya, setelah kematiannya. Kaum muslimin, karenanya Al-Imam Ibn Katsir mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka hendaklah setiap orang dari kita menghisap dirinya dahulu, mengintrospeksi dirinya dahulu, sebelum dia dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan cara ini kita akan terus bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Dan cara yang keempat dan terakhir, kaum muslimin dan dimuliakan Allah, yaitu dengan memilih as-suhbah as-salihah,
memilih sahabat dan teman yang saleh, yang baik. Karena teman yang baik dan saleh akan selalu mengajak kita kepada ketaatan dan kebaikan. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama dari sahabat dekatnya. Maka siapapun di antara kalian, artinya kalau ingin dia baik, kalau ingin dia menjadi orang yang istiqamah di atas ketaatan dan kebaikan, maka hendaklah dia memeriksa, melihat siapa orang yang dijadikan teman terbaiknya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saking besarnya pengaruh seorang sahabat, sampai orang-orang Arab dalam pepatahnya mengatakan, inna sahiba sahib, sesungguhnya sahabat itu akan menarik kita untuk menjadi seperti dirinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kenapa kita harus istiqamah? Kenapa kita terus berusaha melakukan ketaatan? Karena ketahuilah, apabila seorang manusia melakukan ketaatan setelah ketaatan, itu adalah tanda bahwasannya amalan yang dia lakukan sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala dalam kitabnya Lataif al-Ma'arif mengatakan, "Thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha, faman 'amila hasanatan wa atba'aha bi hasanatin, kana dzalika 'alamatun 'ala qabulil hasanati al-ula." Ketahuilah, balasan dari kebaikan, kebaikan setelahnya. Maka barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan, kemudian diikuti dengan perbuatan baik yang lain setelahnya, maka itu adalah tanda dan alamat diterimanya amalan dan kebaikan yang dia lakukan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dimuliakan Allah, pada akhirnya mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba yang selalu istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk kalian wahai kaum muslimah, wahai wanita-wanita muslimah yang hadir di tempat ini, kami wasiatkan kepada kalian sebagaimana wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir ibni Abdullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang hari raya Idul Fitri, beliau mendatangi kaum wanita, fawa'adhahun wa dzakkarahun. Nabi mengingatkan dan memberikan nasihat kepada kaum wanita. Di antara hal yang paling sering diingatkan oleh Nabi kepada kaum wanita, bahwasannya kaum wanita ini termasuk penghuni terbanyak neraka. Maka seorang wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walima ya Rasulullah?" Kata seorang wanita dari kalangan sahabat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Li'anna kunna tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir." Dalam riwayat yang lain, "Li'anna kunna tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir." Karena kalian banyak mengumpat, banyak melaknat, banyak berkata-kata yang tidak baik, dan kalian selalu kufur dan mengingkari kebaikan suami kalian. Karenanya wahai kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami nasihatkan agar kalian, terutama orang-orang yang telah bersuami, untuk selalu berbakti dan mentaati suami-suami kalian, agar kalian menjadi wanita-wanita yang salehah di dunia dan berbahagia di akhirat nanti. Kaum muslimah, yang kedua wasiat yang ingin kami sampaikan kepada kalian, yang juga tidak kalah pentingnya dengan wasiat yang pertama, agar kalian menjaga pakaian yang telah diajarkan oleh Islam, pakaian yang telah diajarkan oleh syariat ini. Tutuplah aurat kalian, pakailah jilbab-jilbab kalian, karena sesungguhnya wanita yang mengumbar auratnya terancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak masuk surga, bahkan tidak mencium baunya surga dari jarak yang begitu jauh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sinfan min ahlin nar lam ba'd. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna biha an-nas, wa nisaa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ru'usahunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum muslimah, ada dua golongan ahli neraka yang sampai sekarang aku belum melihatnya. Nabi belum melihat model penduduk neraka dua macam ini pada zamannya, karena mereka belum muncul. Yang pertama, orang-orang yang selalu membawa cemeti yang mereka gunakan untuk memukul manusia, dan ini adalah gambaran dari penguasa-penguasa yang zalim. Nabi belum melihat mereka.
Yang kedua kata Nabi, dan perempuan-perempuan, wanisaun kasiyatun ariyat, dan perempuan-perempuan yang mereka berpakaian tapi mereka hakikatnya telanjang. Mereka berjalan berlenggak-lenggok, kepala mereka bagaikan punuk-punuk onta. Kata Nabi SAW, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga la tujadu min masirati kadza wa kadza, akan dicium dari jarak segini dan segini. Tapi wanita pengumbar aurat diancam oleh Nabi tidak akan mencium baunya surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita kaum muslimin dan muslimat sekalian dari siksa neraka. Lalu apa yang harus kalian lakukan wahai kaum muslimah? Sebagai penutup khutbah ini, khatib mengatakan, ingatlah oleh kalian pesan Rasulullah agar kalian menjadi wanita yang salihah di dunia dan penghuni surga di akhirat nanti. Nabi SAW mengatakan, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Wahai kaum muslimah, dengarlah kata Nabi SAW, lakukanlah 4 perkara ini, niscaya kalian akan selamat di dunia ini dan akan bahagia di akhirat nanti. Apabila seorang wanita salat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, mereka menjaga kemaluan dan kehormatannya, dan mereka taat kepada suaminya, maka akan dikatakan di hari kiamat nanti, masuklah kalian dari pintu surga yang mana saja kalian kehendaki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kebaikan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم تقبل أعمالنا في رمضان. اللهم تقبل أعمالنا في رمضان. اللهم تقبل أعمالنا في رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عيدكم مبارك وعساكم من العائدين والفائزين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.